Firman Kudus Kebangunan Pagi dari pelatihan musim dingin tahun 2025 dengan subjek umum mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian yang keempat. Judul untuk minggu ke-11 yaitu Anak Domba Allah di atas tahta di dalam kota. Pada hari ketiga ini pembacaan Alkitab diambil dari Yehezkiel pasal 1 ayat 22. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Dilanjutkan ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Saudara-saudari, beberapa poin penting yang berada dalam Yehezkiel yaitu pertama, Yehezkiel pasal 1 adalah pasal yang terdalam yang ada dalam seluruh Alkitab. Frasa dalam pasal 1 ayat 1 yang mengatakan terbukalah langit yang mengacu kepada kunjungan yang khusus dari Allah kepada kita. Dilanjutkan dengan dan aku melihat penglihatan dari Allah yang mengacu kepada pewahyuan atau penyingkapannya yang memampukan umatnya untuk melihat hal-hal ilahi, rohani, dan surgawi. Saudara-saudari, kita perlu tahu saat itu Yehezkiel sedang berada di pembuangan Babel, jauh dari bait suci di Yerusalem. Secara psikologis, ada ketakutan bahwa Tuhan tidak ada di Babel. Yang kedua, frasa dalam pasal 1 ayat 3 yaitu datanglah firman Tuhan, atau bahasa Inggrisnya adalah came expressly. Seharusnya jika diterjemahkan secara langsung dalam arti harfiah yang lebih dalam adalah benar-benar datang atau pasti nyata terjadi. Ini menyiratkan pasti dan nyata, tidak ada keraguan sedikit pun, jelas dan terang-terangan. Bukan sekedar bisikan samar atau mimpi, melainkan manifestasi yang gamblang. Dengan menggunakan ungkapan ini, seolah penulis ingin menegaskan firman Tuhan itu secara radikal, nyata, dan berkuasa melintasi batas geografis untuk hadir menemui Yehezkiel. Firman ini khusus, segar, jelas, dan menjadi perkataan yang menghidupkan, yang memberi pewahyuan ilahi dan memampukan kita untuk memproklamirkan dan menjelaskan apa yang kita lihat. Pada saat itu, sebagai seorang yang dikuatkan dan diberi kuasa oleh Allah, Yehezkiel dapat menanggung malu dan aib untuk menggenapkan ministrinya atau pelayanannya sebagai seorang nabi Allah, penyambung lidah Allah. Saudara-saudari, dalam visi spektakuler yang diterimanya, Yehezkiel nampak badai yang bertiup membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Lalu dari dalamnya kelihatan seperti suasa. Ini seperti rupa campuran emas dan perak. Suasa ini mengkilat, serta di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Ini ada di Yehezkiel pasal 1 ayat 4-5. Yehezkiel pasal 1 mewahyukan bahwa di dalam titik tertinggi dari pengalaman kerohanian kita adalah memiliki langit yang cerah dengan tahta Allah di atasnya. Mencapai tahta titik ini berarti di dalam segala sesuatu kita mengizinkan Allah untuk memiliki tempat utama dan sepenuhnya tunduk kepada otoritas dan administrasinya. Visi yang ada di dalam ayat 22 itu menunjukkan langit rohani di atas kepala-kepala dari makhluk-makhluk hidup itu jernih cerah
seperti cakrawala besar yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan. Selain itu, langit ini terbentang dan teguh, tidak berubah seperti kristal. Saudara-saudari, sebelum kita diselamatkan, langit kita gelap dan berawan, bahkan berkabut. Langit kita juga sempit tanpa cakrawala. Tetapi satu hari kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Setelah itu kita membuat pengakuan dosa yang menyeluruh. Kita memiliki perasaan untuk pertama kali bahwa langit di atas kita jernih. Kita merasa bahwa fajar telah menyingsing dan awan menghilang dan kabut pun telah terangkat. Ketika kita diselamatkan, kita tidak hanya menerima langit jernih, tetapi juga langit yang meluas. Langit macam apakah yang orang Kristen miliki tergantung pada hati nuraninya. Jika tidak ada tuduhan pada hati nurani Anda, langit Anda akan jernih. Jika langit Anda tidak jernih, ini berarti ada beberapa pelanggaran pada hati nurani Anda. Untuk memiliki langit yang jernih, kita perlu menanggulangi segala pelanggaran dan penghukuman di dalam hati nurani kita. Kisah langit kita adalah kisah hati nurani kita. Saudara-saudari, tahta itu adalah pusat dari alam semesta. Dan di sanalah Tuhan berada. Di mana Tuhan berada, di sanalah tahtanya ada. Hadiratnya tidak dapat dipisahkan dari tahtanya. Tahta Tuhan berada di langit tingkat ketiga. Tetapi tahtanya juga ada di dalam roh kita. Karena itu, tahta Allah menyertai kita setiap waktu. Dengan memiliki langit jernih yang demikian, kita secara spontan berada di bawah pemerintahan tahta Tuhan. Karena kita berada di bawah tahta, kita tidak memerlukan polisi dan pengadilan untuk mengatur kita. Jika kita perlu diatur oleh polisi dan oleh pengadilan, ini berarti kita tidak berada di bawah tahta. Langkah tertinggi dalam pengalaman rohani orang Kristen adalah memiliki tahta di cakrawala kita, di langit kita yang jernih. Saudara-saudari, untuk memiliki tahta atau mencapai tahta adalah mengizinkan Allah untuk memiliki posisi tertinggi dan terutama di dalam kehidupan Kristiani kita. Bagi Allah, memiliki tahta di dalam kita berarti Dia memiliki posisi untuk meraja di dalam kita. Karena itu, mencapai tahta dalam pengalaman rohani berarti bahwa dalam segala hal kita tunduk sepenuhnya pada otoritas dan administrasi Allah. Kemudian, kita bukan lagi seorang yang tanpa tahta, tanpa otoritas, tanpa pemerintahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu. Oh Tuhan Yesus, hari ini aku mau memiliki langit yang cerah. Oh Tuhan, aku mau Engkau bawa aku ke titik pengalaman rohani yang tertinggi. Aku mau nampak Engkau yang bertahta di atas segalanya. Mohon Tuhan sepanjang hari ini singkirkan segala penghalang yang ada. Oh Tuhan Yesus, singkirkan segala keberatan hati nurani. Aku mau menikmati persekutuan yang menyeluruh dengan semua orang, bahkan juga persekutuan yang mendalam dengan Engkau. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan aku kehilangan hadirat-Mu hari ini.